saudaraku, berjumpa lagi di channel Bit Shop King. Gimana kabar saudaraku semua? Semoga kabar dari saudaraku semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu bisa beraktivitas seperti biasa. Dan jangan lupa saudaraku, apapun aktivitasnya, mari kita tetap semangat dalam menjalaninya. Nah, di video kali ini saudaraku, kita akan berkegiatan untuk pendongkelan bibit-bibit alpokat, di antaranya aligator, ada Markus ya, yang mana kita sekitar 1 tahun yang lalu kita besarkan dengan menggunakan polybag, tetapi kita tanam di lahan. Oke saudaraku, disimak videonya sampai selesai. Saudaraku, kita lanjut dalam proses pendongkelan bibit-bibit alpokat yang kita tanam di perkebunan kita dengan menggunakan polybag seperti ini ya. Kemudian kita tanam bagian bawah dan ini jaraknya sangat rapat sekali. Ini berjarak sekitar 1 jengkalan ya, seperti ini. Nah, untuk kondisi bibitnya di sini memang lumayan, kondisinya sangat subur dan bibitnya besar-besar, terutama dari batang. Nah ini, oh ya saudaraku, mungkin saudaraku juga ada yang bertanya ya, kenapa alpokatnya ditanam dengan jarak yang sebegitu rapat ya. Ada yang jarak 1,5 meter, bahkan di sini ini jaraknya 1 jengkal. Jadi kita tanam dengan menggunakan polybag dengan jarak rapat seperti ini. Ini adalah kita ada tujuan untuk pembesaran bibit-bibit dari alpokat ini. Nanti setelah besar seperti ini, barulah kita melakukan pendongkelan untuk kita masukkan ke dalam polybag atau planter bag sesuai dengan ketinggiannya. Jadi seperti itu saudaraku. Makanya di video-video sebelumnya kita melakukan pemupukan di bibit-bibit alpokat yang kita tanam dengan jarak yang berdekatan. Jadi tujuannya adalah seperti ini untuk pembesaran bibit. Ya saudaraku, di sini jumlahnya tidak banyak, stoknya terbatas ya, karena ini ada dari konsumen kita yang memesan bibit besar seperti ini, lalu kita dongkel untuk persiapan. Nah, ini seperti ini. Coba Mas Agus, lagi dipastiin putus ya, jangan ditarik supaya pohon tetap aman. Nah, jadi seperti itu saudaraku. Nah, bisa diangkat Mas Agus. Nah, ini saudaraku kondisi bibit alpokat kita yang kita panen. Seperti ini. Oke, langsung ke mobil. Ini apa ini? Aligator. Sama. Nah ini ketinggiannya sekitar 1 meter ada ya. 1 meter. Nah, coba diangkat dah. Nah, jadi seperti ini saudaraku, bisa dilihat oleh saudaraku kenapa kami menanam menggunakan polybag kecil. Untuk tujuannya adalah seperti ini ya, kita besarkan. Nah ini mencapai 1 meter lebih nih ada ya. 1 meter lebih. Lebih 1 meter. Ini masuknya kemungkinan planter bag ya saudaraku. Seperti itu. Saudaraku yang baru bergabung, monggo saudaraku silahkan di subscribe channel dari Bit Shop King, like serta komen dan dibantu share-nya supaya channel Bit Shop King bisa semakin berkembang dan bermanfaat buat para pencinta tanaman alpokat di seluruh Indonesia. Yang sudah subscribe serta like, kami ucapkan terima kasih banyak saudaraku atas partisipasi saudaraku sudah mendukung channel Bit Shop King. Nah ini ada aligator saudaraku. Ini berketinggian 1,5 meter ya. Nah ini nanti akan masuk polybag tetap, karena memang pesanannya ya. Jadi ada pesanan untuk mau dikebunkan ini, jadi kita tetap masuk ke polybag. Nah, ini kondisi bibitnya seperti ini. Tapi sekali lagi stoknya di sini sangat terbatas saudaraku. Nih, lihat kondisi bibitnya benar-benar sehat, benar-benar subur. Di sini yang paling sangat kelihatan ciri khas bibitnya adalah
di bagian batang, saudaraku. Di bagian batang dari bibit ini sangat besar-besar itu. Ini usianya berkisaran 1 tahun. Dengan waktu kita tanam itu ketinggian bibit sekitar 40 sentian. Nah, seperti ini. Dan itu sudah dinaikkan ke mobil untuk kita ganti dengan menggunakan polybag. Jadi seperti ini. Nah, itu bisa dilihat kondisinya. Nah, ini batangnya benar-benar sangat besar-besar, saudaraku, kekar-kekar benar. Ini bibitnya sangat subur, sangat sehat. Nanti kita langsung muat kelapa untuk kita opersok. Saudaraku, kita lihat prosesnya lagi. Nah, seperti ini. Ini akan saya tanya sama Uda, apakah ada tingkat kesulitan. Jadi tips apa yang harus kita kerjakan ketika kita bekerja mendongkel bibit seperti ini ya. Karena standar paling tidak kondisi bibit ini harus benar-benar sehat ketika sudah didongkel ya, supaya tidak mengalami stres yang berlebih. Jadi tipsnya itu seperti apa, cara mendongkelnya pun mungkin ada teknik tersendiri. Nih, tanya Uda dulu. Uda, ini bicaranya biar biar ketika kita mendongkel bibit dengan menggunakan polybag ditanam seperti ini ya, mungkin ini tidak terlalu sulit, udah pasti ya. Tetapi biar bibit itu tidak stres sendiri, mengalami stres yang berlebih, itu triknya gimana, caranya bagaimana, ada tingkat kesulitan atau tidak? Sebenarnya nggak ada ya. Ini harus dibuang dulu pinggirnya. Dibuang pinggirnya, digali ya. Kelihatan akar tunjangnya ya. Karena dia ada akar gede-gede, pohon yang gede pasti akar gede ya. Iya. Nah, seperti itu. Tuh. Kita menggunakan gunting. Gunting ya. Getar dia. Mas Agus, coba gunting Mas Agus. Bagus sini gunting. Jadi biar aman ya. Jadi kalau ini akar seperti ini memang harus digunting ya. Harus digunting dia. Supaya tidak terjadi getaran yang kuat. Kalau didodos dia akan akar itu akan sedikit tertarik, kemudian akan menyebabkan getaran di sekitaran batangnya. Jadi seperti itu. Akarnya besar deh ya. Akarnya besar-besar, saudaraku, karena memang lumayan ini pohonnya 1 meter lebih. Tuh akarnya, saudaraku. Jadi setelah dipastiin akar putus semua ya, baru diangkat ya. Nah, coba dah. Semua lebih gampang. Biar aman seperti itu, jadi dipegang bagian bawah ya dan batang ya. Oke, kalau udah jauh. Nah, itu batangnya bisa dilihat, saudaraku, besar dan ketinggiannya. Coba berdiri dah. Hampir 1,5 meter ini, saudaraku. Mantap, mantap. Oke, saudaraku, di sini kita sudah mengangkut bibit alpokat Marcus alligator ini untuk kita melakukan pemindahan polybag atau pengopersokan dengan menggunakan polybag seperti ini. Ini biasanya untuk polybag pembibitan untuk pembibitan sawit. Nah, ini prosesnya. Coba lihat, Mang. Itu alligator itu, Mang. Nah, ini seperti ini kondisinya, subur, dan ini yang sudah diopersok. Seperti ini. Alligator itu kan. Nah, ini bibitnya yang kita tahap pengopersokan bersama tim, lagi bekerja gerak cepat supaya tidak mengalami ketingkatan stres yang tinggi. Jadi seperti itu, saudaraku. Selesai kita dongkel, kita angkut kelapa, kemudian kita opersok. Oke, saudaraku, proses dari pemindahan ke planter bag ataupun ke polybag sudah selesai. Yang mana yang bibit kita dongkel tadi ya dari kebun, dan kita pindah kelapa, kita pindahkan ke polybag nih, polybag untuk polybag bibit sawit. Nah, seperti ini.
dan ini yang planter bag. Jadi ada yang menggunakan planter bag dan juga ada yang menggunakan polybag. Jadi saudaraku, sekali lagi ada yang bertanya kenapa nanam bibit alpukat itu jaraknya berdekatan, ada yang 1,5 meter, ada juga yang jaraknya sejengkal, karena tujuan kita adalah untuk pembesaran bibit alpukat itu sendiri ya, yang kedepannya kita bikin seperti ini ya, untuk kita dongkel, kemudian kita ganti dengan planter bag dan juga dengan polybag. Jadi seperti itu saudaraku. Jadi kondisinya seperti ini ya, bibit-bibit yang barusan kita dongkel. Nah, dan ini jika sudah seperti ini jangan sampai telat air ya saudaraku. Jadi yang paling dibutuhkan oleh bibit alpukat ini ya, ketika sudah diganti dengan menggunakan planter bag dan polybag, yang paling dibutuhkan adalah air ya, dan juga kita memberikan vitamin tambahan, yaitu dengan memberikan B1 ya, dengan cara disemprot. Nah, proses ini adalah proses karantina ya saudaraku, kami sebut. Nah, di proses karantina ini bisa mencapai waktu 20 hari ataupun 1 bulan. Jadi seperti itu saudaraku. Ketika sudah pulih, baru konsumen kita yang memesan kita kirim ke tempat tujuan. Oh ya saudaraku, di proses karantina ini pohon dari atau bibit alpukat ini tidak boleh terkena sinar matahari secara langsung ya saudaraku. Karena ketika terkena sinar matahari secara langsung, maka dia akan menjadi layu, bahkan bisa kering. Jadi kita melindunginya dari trik sinar matahari dengan menggunakan paranet ya. Jadi seperti itu, sinar matahari masih bisa masuk, tetapi tidak terlalu panas ya. Jadi disesuaikan. Jadi seperti itu. Nah, jadi yang terpenting di karantina itu adalah yang pertama, tidak boleh terkena sinar matahari langsung, kita harus melindunginya dengan paranet seperti ini. Kemudian yang kedua adalah air yang harus selalu kita berikan ya, rutin sehari 2 kali, dan juga B1 bisa 3 hari sekali. Jadi seperti itu saudaraku prosesnya, proses dari karantina bibit alpukat dongkelan ini. Tuh. Oke saudaraku, sekian dulu video kita kali ini. Semoga video-video Bitsurfing bisa bermanfaat buat saudaraku semua. Terima kasih yang sudah subscribe, like, serta komennya. Kami ucapkan terima kasih banyak. Ingat saudaraku, apapun aktivitasnya, mari kita tetap semangat dalam menjalaninya. Terima kasih saudaraku.